Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu dan Saudara-saudara sekalian. Malam hari ini kita akan meneruskan pendalaman Alkitab berdasarkan surat Yakobus. Namun sebelum kita masuk dalam pendalaman Alkitab, kita akan masuk dalam doa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam sorga, kami datang kepada Engkau dengan ucapan syukur buat kesempatan kami boleh menyampaikan dan mendengar akan pendalaman Alkitab. Kiranya kami boleh lebih mengenal segala rencana dan kehendak-Mu dalam hidup kami lewat pendalaman Alkitab ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tema pada malam hari ini adalah jangan sombong. Yakobus pasal 4 ayat 16 sampai 17. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, kita akan coba perhatikan ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri. Nah, kita akan bicarakan kata memegahkan diri ini. Apa yang dimaksud dengan memegahkan diri? Dalam bahasa asli, dalam bahasa Yunani, itu disebut dengan kaukaomai. Kaukaomai. Itu artinya memegahkan diri. Itu artinya orang yang meninggikan diri dan kemudian memandang rendah orang lain. Jadi ada dua sisi. Merasa dirinya hebat, lalu meremehkan orang lain. Nah, ini ada kesombongan, tapi juga ada merendahkan orang lain. Nah, orang yang semacam ini memang sangat berbahaya. Di mana letak bahayanya? Orang yang semacam ini itu terlalu percaya diri. Ya. Dan karena terlalu percaya diri, dia bisa kehilangan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Karena menganggap apa yang dihadapi itu begitu mudah, dia hebat, dia pintar, hingga tanpa banyak pertimbangan dia melakukan keputusan-keputusan yang kemudian bisa membawa hal yang fatal. Tetapi di samping dia itu sebagai orang yang percaya diri, dia juga meremehkan orang lain atau persoalan yang ada. Kita tidak boleh meremehkan, karena ketika kita meremehkan persoalan, kita itu bisa kurang waspada, kurang perhitungan, kurang bijaksana dalam mengambil keputusan. Nah, kita akan coba melihat sebuah contoh yang ada dalam Alkitab. Di dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk saudara. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem, menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksudnya mereka adalah Daud tidak akan sanggup untuk masuk ke kota Yerusalem. Jadi ketika pengepungan terjadi pada kota Yerusalem, pada waktu itu Yerusalem belum menjadi milik Israel, tapi diduduki oleh orang Yebus. Nah, orang Yebus itu sangat percaya pada kekuatan kubu Yerusalem. Memang harus diakui kubu itu begitu kokoh, ya. Tidak mudah orang untuk bisa menghancurkan kubu itu. Dalam sejarah kita membaca bahwa pasukan Roma itu harus mengepung sepanjang 3 tahun untuk bisa menghancurkan Yerusalem. Jadi ini memang kota yang begitu kokoh, ya. Kota yang begitu kuat, tidak mudah dikalahkan. Lalu orang Yebus itu memandang enteng akan pasukan Daud. Dia berkata begini, engkau tidak akan sanggup kemari. Orang buta dan orang timpang akan mengenyahkan engkau. Artinya orang-orang yang sehat, orang-orang kuat, para perwira-perwira enggak usah jaga.
cukup orang timpang, yang invalid, orang buta yang tidak bisa melihat, berjaga-jaga, kita tidak bakal kalah. Itu. Jadi di sini kita melihat sebuah data bahwa di samping sombong karena kotanya kuat, meremehkan akan lawan. Nah, kita membaca bahwa dalam ayat-ayat berikutnya bahwa Daud berkata, untuk membuka pintu gerbang, orang harus melewati saluran air yang masuk ke kota Yerusalem. Dan sebetulnya berdasarkan tradisi, dikisahkan bahwa Daud melakukan lomba siapa yang bisa membuka pintu gerbang dari para jenderal-jenderal yang ada. Dia akan menjadi panglima bagi tentara Israel. Dan ternyata Yoab itu mampu lewat terowongan yang kecil, saluran air itu menerobos masuk kota Yerusalem dan kemudian dia membuka pintu gerbang hingga pasukan Daud bisa masuk dan mengalahkan Yebus. Jadi di sini kita melihat sebuah hal ketika orang terlalu percaya diri karena sombong, ya, lalu meremehkan lawan, maka malapetaka itu menanti orang yang seperti ini. Ya. Saya akan teruskan lagi dengan satu contoh dalam perjanjian lama. Itu di dalam Yosua pasal 7 ayat 3 sampai 5. Saya bacakan untuk saudara. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata, katanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi, biar hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi menggempur air itu. Jangan kau susahkan seluruh bangsa dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel dikejar dari pintu gerbang kota sampai ke Shebarim. Dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Ini kan latar belakang dari ayat ini adalah kemenangan atas kota Yeriko. Kota Yeriko itu temboknya tebal, di sana banyak pahlawan, di sana banyak orang kuat. Tetapi dengan pertolongan Allah, Yosua bisa mengalahkan. Lalu ketika Yosua mengirim beberapa pengintai, pengintai itu memberi informasi. Kota ini kecil, orangnya enggak banyak. Enggak usah seluruh pasukan nyerbu. Cukup 2-3 ribu orang dikirim, kita pasti menang. Nah ini kan arogan, kesombongan. Oh cukup 2.000, 3.000, kita pasti menang. Dan sekaligus ini merupakan sikap yang meremehkan kekuatan kota Ai. Lalu Alkitab memberi data kepada kita bahwa kemudian Israel kalah. Ada 36 pasukan yang mati. Ya. Mereka lari dari pasukan Ai. Nah di sini kita mendapat sebuah contoh. Ketika kesombongan itu muncul lalu memandang remeh musuh, memandang remeh persoalan, maka kejatuhan menanti orang itu. Itu sebabnya ini harus menjadi menjadi peringatan buat kita. Jangan sombong. Jangan pandang remeh seseorang, jangan pandang remeh kekuatan lawan. Tapi dengan bijak kita mencoba mengatasi segala masalah yang ada. Nah, kalau kita melihat dalam sejarah, ya, maka saya akan menyampaikan kepada saudara contoh mengenai Napoleon Bonaparte. Itu pemimpin
di Prancis. Ya. Dia dari pemimpin pasukan biasa menjadi jenderal dan kemudian menjadi kepala negara di Prancis. Ya. Dia terkenal brilian, terkenal pintar membuat strategi. Satu ketika dia mengambil keputusan untuk menyerbu Rusia. Para penasihat sudah mengingatkan, jangan buru-buru, kita selidiki situasinya, kita kirim orang ke sana melihat keadaannya seperti apa. Apalagi ini musim dingin. Nah, Napoleon tidak mau mendengar nasihat-nasihat semacam itu. Kalau negara Eropa yang lain bisa kita kalahkan, kenapa Rusia tidak bisa kita kalahkan? Akhirnya di tengah-tengah musim dingin itu pasukan dari Prancis menyerbu Rusia. Memang bisa masuk ke Rusia karena pasukan Rusia mundur terus. Tetapi sejarah menceritakan bahwa kemudian ketika orang Rusia itu menyerbu kembali, bukan mundur lagi tapi menyerbu Prancis. Prancis tunggang langgang, melarikan diri. Kembali ke negerinya dengan korban yang begitu banyak. Nah, apa yang dilakukan oleh Rusia? Karena mereka diserbu pada musim dingin, maka semua rumah rumah-rumah di kota di mana mereka tinggal, mereka bumi hanguskan. Hingga ketika pasukan Napoleon masuk, tidak ada tempat berteduh di musim dingin. Lalu yang kedua, semua sumber-sumber air ditutup, dimatikan. Dengan harapan mereka haus dan gampang untuk nanti diserbu. Nah, dalam keadaan haus, kedinginan, tidak ada tempat bernaung. Ada sebagian yang sakit, ada yang menjadi lemah. Nah, di dalam keadaan seperti itu pasukan Rusia nyerbu. Dan Napoleon melarikan diri bersama dengan pasukannya mundur dari Rusia. Ini contoh sejarah bagaimana ketika terlalu percaya diri dan memandang enteng akan masalah yang sedang dihadapi. Itu pelajaran yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara-saudara. Ya, Pak Gun, kita sedang berbicara mengenai Yakobus 4 dan topik kita adalah mengenai memegahkan diri. Iya. Dan tadi kita sudah dijelaskan mengenai istilah yang dipakai untuk memegahkan diri adalah kaumai. Yang intinya artinya adalah meninggikan diri, merasa diri hebat, dan kemudian yang kedua merendahkan orang lain. Ya, pandang enteng. Mandang enteng orang lain. Pak Gunawan, Tuhan kan bilang bahwa Tuhan membenci orang yang sombong. Ya. Berarti orang yang memegahkan diri itu yang pertama dia dibenci oleh Tuhan. Dan kita tahulah kalau dalam tanda kutip dibenci oleh Tuhan itu seperti apa kondisinya akan terjadi. Ya. Dan yang kemudian orang yang sombong itu ternyata merugikan dirinya sendiri ya. Merugikan dirinya sendiri karena memegahkan diri itu kemudian akan berkembang menjadi terlalu pede begitu ya. Terlalu percaya diri. Ya, terlalu pede sehingga dampaknya nanti adalah kurang pertimbangan yang matang. Kurang perhitungan yang matang begitu ya. Nah, Pak Gunawan berarti merugikan diri kita sendiri ya, dibenci oleh Tuhan dan merugikan diri sendiri karena kan kita tidak tahu bahwa segala sesuatu bisa berubah ya. Kita merasa hari ini kita kuat, kita merasa strategi kita baik, kita merasa perhitungan kita itu tepat. Tetapi kita juga tidak boleh lupa bahwa musuh dalam tanda kutip itu juga dia punya perhitungan, dia punya strategi yang bisa berubah dan kemudian dia bisa berbalik mengalahkan kita gitu ya. Jadi kita tidak boleh sombong dalam pengertian kita tidak boleh meremehkan persoalan atau pasukan orang lain. Yeah. Orang-orang lain dan tidak boleh
menjaga supaya kita jangan sampai kurang pertimbangan. Kira-kira seperti kurang itu waspada. Ya, kurang waspada. Dan yang kedua Pak Gunawan, berarti juga kita seandainya pun memang kita pandai lebih dari orang lain, kita punya strategi yang lebih baik daripada orang lain. Peringatan dari pelajaran kita mengenai memegahkan diri adalah kita nggak boleh meremehkan atau merendahkan orang lain, kira-kira begitu ya Pak Gunawan. Betul. Karena satu hari kita mungkin membutuhkan orang itu yang kita rendahkan, karena situasi bisa berubah. Sekarang kita merendahkan merendahkan orang itu, tetapi satu hari dia bisa mengalami perkembangan, dia bisa mengalami kesuksesan, dia bisa mengalami dia bisa mengalami next level di dalam banyak hal, dan kemudian kemungkinan satu hari kita butuh dia, padahal kita pernah merendahkan diri. Saya rasa ini kita tidak boleh seperti itu ya. Bukan untuk mencari untung diri kita sendiri, bukan. Tetapi kita harus sadar bahwa orang yang kita rendahkan itu satu hari mungkin dia bisa lebih tinggi loh dari kita. Kira-kira begitu? Ya betul, kan hidup itu seperti orang bilang seperti roda. Nah, kita tidak boleh menghina orang yang saat ini ada di bawah. Kalau roda itu berputar, ada saatnya kita nanti yang di bawah dan kemudian orang itu yang di atas. Kita mungkin membutuhkan orang itu. Tapi kalau kita tidak meremehkan, kita tidak menyepelekan orang-orang itu yang kita anggap di bawah kita saat ini. Saya pikir ketika nanti mereka-mereka itu next level, mereka akan juga bisa kerjasama dengan kita, gitu. Tetapi intinya tetap bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi memang firman Tuhan mengajarkan demikian. Dan kita harus aware ya bahwa nggak boleh lo menghina orang lain begitu. Siapa tahu satu hari kita dia lebih baik dari kita, dan mungkin juga kita satu hari akan mendapatkan pertolongan dari orang yang pernah kita hina begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan hal yang kedua. Tetap ada di dalam Yakobus pasal 4 ayat 16. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai congkak ini. Jadi tadi ada memegahkan diri, lalu sekarang ada congkak. Itu apa bedanya? Ternyata bedanya langit dan bumi artinya. Congkak itu dari kata alasonea. Nah, pada zaman dulu yang namanya alasonea itu adalah orang-orang yang berjualan berjualan obat-obatan itu. Dan orang-orang ini yang namanya alasonea itu suka berpindah dari satu kota ke kota lain. Jadi tidak menetap seperti buka toko, buka warung sepanjang tahun di tempat yang sama. Orang suka pindah-pindah. Nah, kejelekan alasonia itu apa? Dia menyampaikan kepada penduduk kota bahwa obatnya itu luar biasa. Tetapi pada kenyataan tidak seperti itu. Jadi antara kata-kata promosi dan kenyataan itu langit dan bumi. Dia berkata, tunggu dalam waktu 1 bulan. Mungkin dia juga bisa ngomong. Tidak sembuh. Barang bisa kembali. Tapi kan dia baru seminggu, 10 hari dia sudah pindah. Jadi nggak bisa orang menuntut dia. Jadi dia hanya ngomong yang gede, tetapi kualitasnya tidak ada. Nah ini menurut saya sangat buruk, sangat buruk sikap ini. Kenapa sangat buruk? Karena di dalamnya ada dusta antara yang dipromosikan dengan kenyataannya beda. Sekali lagi, antara obat yang dia katakan luar biasa hebatnya dengan kenyataannya berbanding terbalik. Tidak seperti itu. Lalu yang kedua, orang yang sudah membeli barangnya dia itu
akan merasa dirugikan. Karena sudah membeli barang itu dengan harga mahal, tetapi kualitasnya tidak seperti yang disampaikan. Jadi ini apa ya? Lebih kepada ada unsur penipuan, ada unsur kalau bahasa Indonesia membual. Membual itu membesar-besarkan diri sendiri. Walaupun dirinya sendiri itu tidak seperti yang diomong. Oh, dulu saya di kelas paling pintar. Padahal tidak seperti itu. Oh, kalau tidak ada saya yang kasih pandangan ini, organisasi ini bisa hancur. Padahal dia tidak punya kualitas untuk menyampaikan ide-ide yang brilian. Tidak. Nah, orang yang omong besar, yang pada kenyataannya tidak seperti itu disebut dengan alasonea. Nah, Alkitab memberi contoh mengenai sikap alasonea itu. Coba kita satu contoh aja dalam kitab Kejadian 11 ayat 4-5. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan mari kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia. Ini bagian dari kisah yang ada dalam Kejadian pasal 11 mengenai pembangunan menara Babel. Mimpi dari orang-orang yang mau bikin menara itu, bikin menara setinggi mungkin, dikatakan sampai puncaknya ke langit. Itu sama dengan puncaknya itu sampai ke pintu sorga. Waduh, ya. Wah, mimpinya gede sekali. Ya. Itu cita-citanya. Jadi saya tidak tahu sampai ketinggian berapa mereka menyelesaikan sebuah bangunan itu sebelum mereka kacau balau. Nah, tapi yang jelas mereka membangun, bangunan itu mulai berdiri. Itu. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Tuhan. Ini kan menara yang dibanggakan oleh orang-orang yang ada dalam Kejadian 11. Puncaknya sampai ke sorga. Lalu ayat 5 coba perhatikan. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara, kalau Tuhan tidak turun ke bumi, cuma ngelihat dari sorga, kelihatan enggak? Tuhan mampu melihat. Dari sorga, Tuhan mampu tidak kalau di jalan raya ada semut yang kecil. Tuhan mampu melihat. Tapi ini Alkitab memakai bahasa yang sinis atas upaya manusia. Dikatakan, lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota itu. Artinya apa? Proyek mercusuar yang ingin sampai ke langit itu, bagi Tuhan sangat kecil, hingga tidak jelas dari sorga. Gitu. Ini kan mau berkata proyekmu itu tidak berkualitas, sangat kecil di hadapanku. Aku dari sorga saja sampai harus turun untuk ngelihat proyekmu itu loh. Jadi ini bahasa yang sangat sinis atas upaya manusia yang sombong itu. Karena manusia tadi di dalam ayat yang keempat berkata, kita bikin menara yang puncaknya sampai ke langit. Kan gitu. Tapi Tuhan membalik. Aku kok enggak lihat ya di mana menara itu ya. Hingga kemudian dia turun untuk bisa melihat menara itu. Dengan lain kata, apa yang kita banggakan sebagai proyek yang besar, ternyata di hadapan Allah itu kecil.
kecil sampai Tuhan harus turun dari langit ke bumi. Nah, orang yang membanggakan proyeknya hebat, tapi Tuhan berkata proyekmu itu kecil, aku enggak lihat dari sorga. Wah, itu tamparan yang luar biasa buat manusia. Ya, jadi kata-kata ini sangat jelas. Tuhan turun itu bukan, kok enggak kelihatan yang mana ya? Itu seakan-akan begitu. Aku enggak lihat ya, katanya proyeknya gede sekali. Aku enggak lihat ya, coba aku tak turun. Wah, itu kan penghinaan atas proyek manusia yang sombong. Itu. Jadi memang kita perlu menjaga diri, jangan sampai kita omong besar tapi kenyataannya kita tidak seperti itu. Itu saja dulu mengenai congkak tadi. Pak Gunawan, congkak atau alasonia itu? Ya, alasonia. Apakah itu sama dengan membual ya? Ya. Tadi kan dijelaskan bahwa apa yang disampaikan itu kenyataannya sebenarnya nggak begitu. Ya, sama dengan penipuan atau istilahnya? Akibatnya itu terjadi penipuan. Tetapi alasonia lebih kepada omongan yang besar. Dengan kualitas yang tidak seperti itu. Bisa menyembuhkan, bisa ini, bisa itu. Ternyata tidak. Gitu. Berarti firman Tuhan yang ngajarin kita jangan congkak itu sebenarnya itu dalam ya Pak Gun ya. Bukan berarti kita pamer dengan apa yang kita punya, bukan cuma pamer dengan kesuksesan kita, kepandaian kita. Tetapi kita harus sadar bahwa di mata Tuhan itu, Tuhan tuh sangat gak berkenan ya. Bukan cuma firman Tuhan bilang Tuhan membenci orang yang sombong, tetapi Tuhan tuh bisa sampai nyindir-nyindir kayak gitu, gitu dalam tanda kutip ya. Sampai dia bikin sindiran, mana sih yang kamu bikin, mana sih kepintaranmu, mana sih kehebatanmu. Itu kan kira-kira rasanya ngejek gitu ya. Jadi di mata Tuhan tuh sebenarnya kita tuh walaupun memang secara manusia kita pandai, kita bisa membuat hal-hal yang spektakuler, yang luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan Tuhan yang maha besar, sebenarnya kita tuh nggak ada apa-apanya begitu ya. Sehingga kita tuh harus sadar apa sih yang kita sombongkan gitu ya. Jadi peringatan buat kita adalah bukan cuma itu nggak baik, tetapi memang dibandingkan dengan Tuhan yang maha besar itu kita tuh nggak ada apa-apanya. Betul. Nah, saya lanjutkan lagi ya. Nah, ini kita tetap bicara mengenai kesombongan. Jadi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara bahwa bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru itu memakai bermacam-macam istilah untuk menyatakan kesombongan. Kalau tadi kaukaumai itu lebih pada sombong karena merasa kuat, tapi juga merendahkan orang lain. Ya. Yang kedua, sombong merasa hebat dan sebetulnya tidak ada apa-apanya gitu ya, membual. Nah, kita akan lihat yang ketiga, apa yang dikatakan istilah mengenai sombong itu. Kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang kelima. Demikian juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Nah, di sini ada kata congkak. Yang ditulis dalam bahasa Yunani, bahasa asli itu huperepanos. Jadi saya mau menyampaikan kepada saudara, tadi baru saja kita membicarakan congkak yang ada di dalam Yakobus 4 ayat 16. Itu alasonea. Lebih kepada membual, kualitasnya tidak seperti itu, tapi sombong. Lalu ini sekarang di dalam 1 Petrus 5 ayat 5 dikatakan congkak juga. Tetapi dari akar kata yang berbeda. Huperepanos. Apa itu huperepanos? Huperepanos itu merasa lebih hebat dari orang-orang lain. Tapi memang ada kehebatan dalam orang itu. Jadi saya ulang ya, ini
antara alasonia itu kualitasnya tidak seperti yang dia omongkan. Tapi kalau Huperipanos itu memang ada kualitas pada orang itu. Lalu itu sebabnya dia menjadi sombong, pongah. Aku hebat. Nah yang semacam ini kan tadi, ayat tadi sudah berkata bahwa Tuhan itu merendahkan atau menentang orang yang congkak. Ya. Karena sombong itu adalah dosa pertama yang ada. Ketika ada di sorga, Lucifer sombong. Aku bisa seperti Tuhan. Nah, itu kalau dicampakkan. Nah, Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Nah, sekarang coba kita akan lihat bagaimana berita di Alkitab. Ini ada dalam 2 Raja-Raja pasal 18 ayat 34 sampai 35. Di manakah para Allah negeri Hamat dan Arpad? Di manakah para Allah negeri Sefarwaim, Hena dan Iwa? Apakah mereka telah melepaskan orang Samaria dari tanganku? Siapakah di antara semua Allah negeri-negeri yang telah melepaskan negeri mereka dari tanganku, hingga Tuhan sanggup melepaskan Yerusalem dari tanganku? Nah, latar belakang ayat ini adalah Yerusalem di eranya pemerintahan Hizkia dikepung oleh Asyur. Lalu Asyur ini kan sebuah kerajaan besar yang sudah mengalahkan berbagai kerajaan. Dan mengalahkan dewa-dewa pelindung mereka. Itu sebabnya para utusan itu ngomong. Dewa-dewa A, B, C, D. Tidak ada yang bisa menolong bangsanya itu. Bangsa A, bangsa B, bangsa C. Semuanya tidak mampu melawan kami. Itu kira-kira bahasanya. Juga Yerusalem dengan Allahmu. Gak bisa, gak mungkin bisa menang atasku. Itu omongan dari utusan kerajaan Asyur. Ya. Lalu kita nanti akan melihat bagaimana Tuhan membela Hizkia, pasukan Asyur dalam semalam 150.000 orang mati. Lalu mereka meninggalkan Yerusalem, pulang ke negerinya. Jadi kata-kata Tuhan melawan orang congkak, Huperipanos itu sudah terbukti. Lalu satu lagi. Dalam Daniel 4 ayat 30 dan 32. Ini kata-kata Raja Nebukadnezar. Berkatalah Raja Nebukadnezar, bukankah itu Babel yang besar, yang dengan kekuatan kuasaku untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Ayat 32. Engkau akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Demikian juga akan berlaku atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengakui bahwa yang maha tinggi, yang berkuasa atas kerajaan manusia, memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Nah, ini petikan mengenai ketika Nebukadnezar bisa membangun kerajaan Babel begitu besar. Memang kerajaan Babel besar. Dan itu atas upaya daripada Nebukadnezar. Lalu dia berdiri atas benteng. Dia bilang, ini kerajaanku yang kubangun. Lalu jaya. Tidak ada yang bisa melawan. Kira-kira ngomong begitu. Ketika dia ngomong begitu, Tuhan pukul Nebukadnezar. Pikiran yang waras hilang. Dia seperti binatang, makan rumput, dan seterusnya. Lalu Alkitab tadi di dalam ayat yang ke-32 bilang begini. Dia akan sadar ketika dia mengakui
Kalau aku yang menentukan kerajaan itu besar, kerajaan itu menjadi besar karena aku memberkati. Kalau engkau menyadari itu, sadar hal itu, engkau akan disembuhkan. Kamu akan duduk lagi di tahta. Nah, ini bukti mengenai kesombongan walaupun sebenarnya ada kualitasnya ya. Beda dengan alasonia, di dalamnya tidak ada kualitas kehebatannya. Tapi kalau yang ini, huprepanos, itu ada apa ya, kemampuan yang menyebabkan usahanya maju, kerajaannya menjadi besar, ada itu. Tapi orang itu tidak boleh sombong. Lalu seakan-akan bukan dari Allah kebesaran yang dia peroleh. Nah, ini orang yang merasa percaya diri sampai merasa Tuhan tidak berperan dalam hidupnya. Nah, kalau kita melihat kisah mengenai kapal Titanic, itu kan pengusaha atau orang-orang kaya yang kemudian bekerja sama untuk membangun kapal ini kan begitu percaya akan kehebatan kapal itu. Sampai mereka itu ngomong sebelum kapal itu meluncur di lautan. Sekalipun Tuhan pengen menenggelamkan, kapal ini tidak akan tenggelam. Wah, itu sombongnya luar biasa. Dan kita membaca dalam perjalanan yang pertama. Nabrak gunung es. Dan sekian banyak menjadi ribuan orang itu menjadi korban mati tenggelam. Kenapa pelampungnya tidak banyak? Tidak cukup untuk seluruh penumpang yang ada. Karena mereka percaya sekalipun Tuhan mau menenggelamkan, kapal ini tidak akan tenggelam. Itu hasil dari orang yang memang ada kehebatannya, tapi lupa akan Tuhan. Ya. Itu saya kira pelajaran yang kedua. Pak Gunawan, berarti huperepanos ini orang yang memang punya kualitas, tetapi dia meninggikan diri begitu. Iya, dan lupa bahwa dia bisa hebat itu kan karena Tuhan. Iya. Akal yang dia pakai itu kan dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak kasih, nggak mungkin dia jadi pintar. Iya. Ya. Pak Gun, ada dua hal mungkin ya. Jadi orang yang sombong itu, kan tadi firman Tuhan bilang Tuhan menentang. Iya. Ya, berarti dia menjadi lawan dari Tuhan. Ya. Dan berarti ketika seseorang sombong itu, kita harus ingat loh, bahwa satu hari kita berhadapan dengan Tuhan, dengan hukuman Tuhan begitu. Ya, dalam bentuk yang kita tidak mengerti begitu. Jadi nggak boleh merasa nggak apa-apa sombong, nggak. Tapi kita harus berhati-hati karena bisa satu hari kemudian Tuhan memberikan menjadi lawan Tuhan. Satu hari Tuhan memberikan pelajaran kepada kita dan Dia mengizinkan sesuatu yang negatif terjadi dalam diri kita ya. Kemudian yang kedua, Pak Gunawan, berarti orang yang sombong ini ada potensi untuk dia kemudian meremehkan Tuhan begitu ya. Menentang Tuhan atau meremehkan Tuhan, dia merasa nggak perlu Tuhan lah, aku hebat kok, aku bisa. Kira-kira bisa punya potensi seperti itu? Iya, jadi dia tidak merasa kehebatannya itu berasal dari Tuhan. Itu. Kehebatannya bukan dari Tuhan. Aku hebat. Loh, dia bisa hebat dari mana? Kok Tuhan tidak memberi kepintaran? Gitu loh. Jadi memang bukan cuma meremehkan tapi merasa Tuhan tidak campur tangan dalam hidupnya. Itu. Dia bisa hebat sendiri gitu. Dari mana? Berarti juga orang yang sombong itu bisa dia tidak mengandalkan Tuhan. Betul. Ya. Betul. Padahal dalam hidup ini kan ada banyak hal yang sekarang kita bisa lakukan, tetapi apa kita bisa melakukan terus begitu. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, terus apa yang akan terjadi dalam hidup kita, begitu ya Pak Gunawan ya. Makanya kalau kita lihat di dalam cerita mengenai Nebukadnezar, itu kan memang kerajaannya besar gitu loh. Mesir dan lain-lain itu semua takut gitu loh. Lalu dia berkata, aku kan hebat gitu.
Nah, yang dia tidak sadar, dia itu tidak melibatkan Tuhan. Itu sebabnya ayat tadi 30 bagian ini. Itu kapan dia akan sehat kembali? Hingga engkau mengakui bahwa yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikan kepada siapa yang dikehendaki. Dia lupa ini, bahwa dia bisa hebat karena atas seizin Tuhan. Oh, Tuhan tidak memberi, nggak bisa. Itu sebabnya ada banyak orang hebat tetap tidak bisa raja. Raja cuma satu. Nah, itu atas izin dan kebaikan Tuhan. Gitu. Jadi kapan Nebukadnezar sehat kembali, waras kembali? Alkitab berkata setelah dia mengakui Tuhanlah yang berkuasa atas hidupnya. Jadi walaupun memang dalam diri kita ada potensi hebat, dikagumi orang, kita mesti berkata, kehebatan yang aku peroleh itu karena Tuhan. Loh, orang Yunani yang tidak kenal Yesus, itu kalau orang Yunani kan terkenal nyanyi, terkenal pidato, orator mereka. Kalau mereka berhasil memukau penonton, mereka akan berlutut di panggung dan berkata, kalau aku bisa nyanyi seperti ini, kalau aku bisa pidato seperti ini, itu karena Dewa memberi aku kemampuan. Nah, itu kan bentuk kerendahan hati yang mau mengakui bahwa bukan dirinya yang hebat, tapi karena ada anugerah dari para dewa. Ini bukan Isa tidak punya roh seperti itu. Kita ada karena Tuhan ya. Ya. Apa sih yang kita sombongkan? Ya, betul. Ya, karena pada akhirnya kita harus mengakui bahwa hanya karena masalah yang kecil saja maka kehebatan kita itu bisa hilang. Betul. Ya. Kekayaan, kejayaan, ketenaran, kesuksesan ketika mungkin kena sakit saja. Ya. Kemudian dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian kekayaannya, jabatannya, betul. Ketenarannya itu tidak bisa menolong dia. Ya, betul. Sehingga kita perlu mengakui bahwa kalau kita ada dalam keadaan baik hebat, sekarang itu karena Tuhan. Karena Tuhan, nah itu. Jadi bukan salah hebatnya, tapi kita harus tetap sadar kalau aku bisa hebat itu karena Tuhan. Saya lanjutkan dengan hal yang terakhir, nomor 3. Itu Yakobus 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi kata berdosa ini yang disebut dengan kata hamartia. Hamartia adalah sebuah ketika seorang pemanah memanah buruannya, entah itu babi hutan, entah itu kijang, tapi meleset, tidak kena. Ya. Nah, meleset dari sasaran, itu hamartia. Nah, lalu kemudian dalam kekristenan, ketika Tuhan punya standar, bagaimana seharusnya kita hidup, lalu kita tidak memenuhi standar itu, kita hamartia. Jadi hamartia adalah gagal memenuhi standar hidup Tuhan. Nah, bagaimana standar hidup Tuhan? Kita sebagai orang percaya harus saling mengasihi dan sebagainya, itu ya. Saling. Nah, ini kan kalau kita melihat ayat 17, ngelihat orang yang perlu ditolong tapi tidak menolong, itu hamartia. Nah, saya ambil sebuah contoh. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 32. Jawab Yesus, ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampok habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya dan sesudah itu pergi meninggalkan setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu tetapi melewati dari seberang jalan. Demikian juga
Seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Ada orang Yahudi turun dari Yerusalem ke Yeriko. Di tengah jalan, hartanya dirampok oleh penyamun. Dan kemudian dia pukuli, Alkitab berkata, sampai setengah mati. Babak belur. Lalu lewat seorang imam. Dia melihat tapi tidak menolong. Itu namanya hamartia. Ngerti, tahu bisa menolong tapi tidak menolong. Lalu dikatakan dalam ayat 32, lewatlah orang Lewi ke tempat itu. Dia ngelihat tapi tidak menolong. Itulah hamartia. Ya. Jadi di sini kita belajar sebuah pelajaran. Dosa itu dalam definisi Alkitab bukan saja perbuatan. Misalnya selingkuh, misalnya mencuri, misalnya korupsi, membunuh dan seterusnya. Ada perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan. Itu pengertian pertama dosa. Tapi kita membaca berdasarkan Yakobus pasal 4 ayat 17. Kita pasif, tidak menolong, kita juga dosa. Jadi dosa bisa berarti sebuah tindakan yang tidak benar kita lakukan. Tapi dosa juga bisa berarti seharusnya kita melakukan yang baik tapi tidak melakukan. Itu dosa. Jadi ini yang harus kita pahami. Ya. Nah, saya mau kasih sebuah contoh. Ada seorang jurnalis yang meliput daerah yang kering, yang tidak ada air, yang kemudian di sana ada kelaparan. Itu dulu kisah mengenai Ethiopia. Ya, Ethiopia sekarang beda sama dulu. Lalu jurnalis itu sampai kepada sebuah tempat di mana ada anak remaja yang sudah kurus kering. Hampir mati. Dari mana kita tahu hampir mati? Karena ada burung pemakan bangkai itu ada di dekatnya. Jadi burung itu sudah ngerti, orang ini nggak lama lagi mati. Ya. Lalu situasi itu difoto oleh jurnalis. Dia mendapat hadiah Pulitzer sebagai karya luar biasa di jurnalistik. Ya. Dia dapat banyak pujian. Wah, ini luar biasa bisa dapat angle seperti ini. Tapi juga ada netizen, ada orang-orang juga bertanya. Ini lalu bagaimana nasib anak remaja itu? Dia hidup atau mati? Terus ada pertanyaan yang lebih tajam lagi. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memberi air minum? Apakah kamu memberi roti yang kamu bawa? Wah, pertanyaan-pertanyaan mengenai tanggung jawab dia kepada anak remaja itu membuat dia sangat tertekan dan merasa, aku salah. Orang-orang akhirnya mengambil kesimpulan, dia hanya jurnalistik yang mau mengambil keuntungan dari situasi yang seperti itu. Tetapi tidak iba dan mau menolong. Lalu sejarah menceritakan, orang ini tidak kuat dengan tekanan dari netizen. Yang menanyakan bagaimana anak itu dan kenapa engkau tidak menolong. Dia bunuh diri loh. Sudah punya penghargaan Pulitzer. Tapi itu tidak berarti. Nah, apa yang dilakukan oleh jurnalis ini itu yang namanya hamartia. Bisa berbuat baik tapi tidak melakukan. Malah dia mencari keuntungan dari situasi seperti itu. Namanya terkenal tetapi kemudian dia harus bunuh diri. Karena tertekan. Itu mengenai hamartia. Ya, oke. Menarik sekali Pak Gunawan. Jadi dosa itu bukan cuma tindakan yang bertentangan dengan firman Tuhan ya. Seperti berzina,
membunuh, menipu. kemudian ya menipu dan hal-hal yang lain yang kelihatannya mengerikan begitu. Tetapi dosa atau hamartia itu berarti pasif ya. Betul. Pasif atau kita masa bodoh, ya, kita cuek ya. Tidak peduli. Tidak peduli kepada orang lain. Padahal kita sanggup melakukan sesuatu. Itu di mata Tuhan itu adalah sebuah dosa ya. Hamartia. Hamartia, tidak mencapai target atau tidak mencapai sasaran yang Tuhan inginkan. Standar begitu. Hidup surgawi. Iya. Mungkin ada di antara kita yang tidak membunuh, kita tidak mencuri, kita tidak korupsi, kita tidak melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang lain. Tetapi tanpa sadar sebenarnya kita juga tetap orang berdosa karena kita pasif. Ya, karena kita bisa menolong tapi tidak melakukan. Iya, kita tidak melakukan apa-apa yang sebenarnya kita bisa lakukan buat orang lain. Begitu. Jadi masalah dosa itu bukan cuma sebuah tindakan yang kelihatan dan mengerikan, tetapi kita juga belajar untuk introspeksi diri. Jangan-jangan di hadapan Tuhan kita juga sedang ada di dalam kondisi yang tidak layak, yang berdosa karena Tuhan menganjurkan kita melakukan sesuatu. Kita dapat melakukannya tetapi kita tidak melakukannya. Kita masa bodoh terhadap orang lain dan ini adalah hal yang kelihatannya simpel ya. Tetapi kalau kita mau jujur, mungkin banyak di antara kita yang melakukan hal seperti itu. Di depan mata kita ada hal-hal yang bisa kita lakukan, ada orang yang menjerit, ada orang yang ayo dong tolong aku, tetapi kita nggak melakukannya. Di mata Tuhan itu juga sama dengan orang-orang yang berdosa yang lain yang melakukan hal-hal yang kelihatannya kejam begitu. Kita juga secara tidak langsung kejam. Seperti yang tadi Pak Gunawan ceritakan mengenai wartawan itu yang memenangkan medali Pulitzer itu juga, ya dia melakukan hal yang sama begitu. Dia tahu, dia lupa untuk melakukan apa yang harusnya dia lakukan begitu. Jahatnya jurnalis itu memanfaatkan situasi itu untuk apa? Untuk nama baiknya dia. Itu lebih jahat lagi ya. Tidak menolong itu sudah jahat, tapi lebih jahat lagi dia memanfaatkan situasi itu untuk membuat namanya itu terkenal. Tapi akhirnya tragis memang. Itu sebuah contoh bagaimana netizen itu kan tanya, loh terus kamu apa? Kok cuma mau foto-foto? Nah kamu kan punya roti, kamu punya minuman. Dikasihkan dia enggak itu. Nah karena itu terus menerus hati nuraninya kan jadi, dulunya mungkin dia enggak mikir gitu loh. Enggak mikir, tapi akhirnya dia sadar, iya benar aku keliru. Tapi kan itu sudah enggak bisa ditebus. Peristiwa sudah lewat kan gitu. Mungkin sama peristiwanya dengan yang Tuhan Yesus pernah katakan, kamu tidak memberi aku makan pada waktu aku lapar, tidak mengunjungi pada waktu aku dalam penjara dan sebagainya. Begitu ya. Itu kelihatannya sesuatu yang sangat simpel, tetapi di mata Tuhan ya memang itu sesuatu yang menyakitkan begitu ya. Melanggar ini loh apa? Hamartia ini jadi melanggar pola hidup sorga gitu. Dosa dalam arti gaya hidup sorga itu tidak kita praktekkan. Ini persis seperti cerita di dalam Lukas 16. Ada orang kaya yang tiap hari dikatakan ngadakan pesta, berlimpah makanan, tetapi di depan pintu ada orang miskin yang mati kelaparan yang namanya Lazarus. Nah ini sebuah contoh mengenai hamartia. Dan Alkitab menceritakan orang kaya itu masuk dalam hukuman Tuhan. Gitu. Baiklah Pak Gunawan, terima kasih buat penjelasannya mengenai Yakobus pasal yang keempat ini. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, kita belajar dua hal pada malam hari ini yang sangat penting. Yang pertama adalah kita belajar tentang kesombongan, ya, memegahkan diri. Mari kita belajar untuk melihat kepada diri kita sendiri bagaimana kita di hadapan Tuhan, ya. Jangan ketika kita memiliki sesuatu, ketika kita ada di dalam posisi yang di atas, itu tidak membuat kita menjadi tinggi hati. Tidak, kepandaian kita, kekayaan kita, kesuksesan kita tidak kemudian membuat kita merendahkan orang lain, menghina orang lain dan sebagainya.
Ya, sombong dalam pengertian kita juga harus menyadari bahwa apa yang ada pada kita itu kalau bukan dari Tuhan tuh kita nggak bisa apa-apa kok. Ya, semuanya hanya karena Tuhan. Itu sebabnya kita harus menghargai Tuhan dan kita juga harus berhati-hati ketika kita ada di dalam posisi di mana kita memiliki segala-galanya. Kita harus tetap mengandalkan Tuhan, ya, karena kecenderungan daripada orang yang sombong pada akhirnya adalah dia tidak mengandalkan Tuhan tetapi mengandalkan uangnya, mengandalkan jabatannya, mengandalkan apa yang dia punya. Mari kita belajar untuk menjadi orang yang tetap mengandalkan Tuhan, menjadi orang yang rendah hati, orang yang tidak merendahkan orang lain. Dan kemudian kita juga introspeksi diri mengenai istilah daripada dosa yang adalah hamartia. Hamartia bukan cuma tindakan-tindakan yang secara kasat mata kelihatan mengerikan, menakutkan. Tetapi dosa di hadapan Tuhan adalah ketika kita pasif. Ketika kita tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, entah itu buat Tuhan, entah itu melakukan buat orang lain yang ada di sekitar kita. Biar pelajaran pada sore hari ini membuat kita boleh makin sempurna di hadapan Tuhan, karena kita melakukannya dalam hidup kita semua. Mari kita akan akhiri dengan doa. Bapa dalam surga, kami sudah belajar firman Tuhan. Bantulah kami Bapa supaya kami bukan cuma mengetahui apa yang Tuhan maksud, tetapi tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga makin hari kami boleh hidup makin menyerupai Tuhan dan tidak meleset dari standar yang Tuhan tetapkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara, Tuhan Yesus memberkati.